Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Persiapan mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kevin sudah memimpin doa ini dengan baik. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, coba dicek di sekitar mejanya apakah ada sampah atau tidak. Ya. Kalau ada bisa dipungut terlebih dahulu. Ya. Sudah bersih semua ya? Ya, oke. Oke, sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Ata Yafi hadir ya. Dea Intan, Ataula nggak ada. Adi Sutanto, Firman hadir. Nur Safrizal nggak ada ya. Tadi katanya izin ya. Randy Yanuar Zidan tadi izin juga ya. Oke, semoga untuk yang mungkin sakit atau yang ada keperluan bisa dimudahkan semuanya. Yang sakit diberi kesehatan, yang izin atau ada keperluan bisa dipermudah urusannya. Oke, anak-anak hari ini kita akan masuk pada pemerintahan masa Orde Baru seperti itu ya. Sebelumnya kita mempelajari apa? Demokrasi terpimpin ya. Jadi Bung Karno yang pada itu lengser karena adanya peristiwa apa? Peristiwa G30 SPKI yang akhirnya berdampak pada munculnya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat ya. Yaitu agar diturunkan bahan bakar minyak, bahkan PKI dan kabinet-kabinetnya yang muncullah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah, dari peristiwa itulah yang kemudian apa? Membuat dualisme kepemimpinan. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, gambar keluarga ya. Ada anak dua, ada suami dan istri. Ya. Kira-kira ada yang tahu maksudnya itu? Terkait dengan programnya Pak Harto. Ya, apa? 2 anak cukup. Program apa itu? Ya, keluarga berencana. Yaitu 2 anak cukup. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, ini adalah salah satu kebijakan di bidang kesehatan, seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu terkait dengan melalui pembelajaran metode kooperatif script ya. Berbantuan mind map peserta didik mampu menganalisis kebijakan pembangunan masa itu Posyandu. Kemudian ada Puskesmas ya. Ada yang tahu kepanjangan Posyandu? Pos Pelayanan Terpadu. Kemudian ada Puskesmas. Apa kepanjangan Puskesmas itu? Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, Posyandu inilah yang nanti apa? Menjadi salah satu kebijakan di bidang kesehatan, pos pelayanan terpadu. Ada yang tahu nggak fungsinya apa itu Posyandu? Biasanya kalau ke sana ngapain aja itu? Dayang timbang, ya, anak-anak itu ya, kemudian ibu hamil, imunisasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa bidang yang lain selain pendidikan, sosial, kesehatan. Ada di bidang ekonomi dan pertanian. Ya. Nah, sekarang coba kita akan menggali itu ya.
jenis-jenis atau bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Orde Baru. Ya. Nah, ini kita akan masuk kepada LKPD, Lembar Kerja Siswa. Ya. Nah, ini pertama-tama silahkan nanti bentuk kelompok secara berpasangan ya dengan teman sebangku. Ya. Kemudian nanti diskusikan materi sesuai pertanyaan yang diberikan. Ya. Setelah itu, tuliskan hasil diskusinya atau dari pertanyaan itu di dalam sebuah bentuk mind mapping. Ya. Jadi nanti saya akan kasih satu lembar kertas setiap anak ya. Kemudian silakan dibuat mind mapping. Nah, apa pertanyaannya? Nah, untuk sebelah kanan saya berarti sini ya. Nah, sebelah kanan saya ini silakan menganalisis kebijakan pembangunan di bidang pertanian. Kanan saya ya. Kemudian kesehatan dan sosial budaya. Tadi kan hanya ada beberapa saja yang saya jelaskan. Bisa dieksplor lagi, banyak sekali kebijakan dari Orde Baru. Untuk sebelah kiri saya itu analisis kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dan ekonomi. Jadi pendidikan dan ekonomi silakan dituangkan dalam mind map. Nah silakan dari sumber yang saya berikan tadi bisa dicari ya. Oke, sekarang saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini sampai ke belakang ya. Yang di file saya itu bisa atau bahan ajar bisa langsung dituangkan di situ ya poin-poinnya, kemudian tinggal kalian kembangkan nanti dalam penjelasanmu seperti itu ya. Ada yang sudah selesai? Oke, saya beri 1 menit untuk menelaah kembali apa yang sudah dituliskan ya. Jadi sehingga nanti ketika dipresentasikan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke ya, kita mulai untuk mempresentasikan dari setiap mind mappingnya masing-masing ya. Oke, silakan yang sebelah kanan ya, sebelah kanan saya itu berdiri seperti itu ya. Sebelah kanan saya berdiri, kemudian menjelaskan kurang lebih 5-10 menit ya, atau sesuai kebutuhan kepada teman di sebelahnya. Nah, setelah itu bergantian sebelah kiri saya menjelaskan ke sebelah kanannya. Jadi silakan dipresentasikan dengan pemahaman kalian. Oke, saya hitung 1-3 bisa dimulai ya. Silakan Wulan. Ya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3.
Oke, bagaimana? Sudah semua ya? Oke, dari sini mungkin ada yang bisa maju mewakili ke depan, menjelaskan secara umum kepada teman-temannya di depan kelas. Ya, silakan Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa teman-teman lihat di sini ada peta konsep mengenai kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Ya, bisa dilihat. Saya akan menjelaskan tentang 3 sektor. Yang pertama adalah pada bidang pertanian, yang kedua pada bidang kesehatan, dan yang ketiga pada bidang sosial budaya. Yang pertama, dalam bidang pertanian, pemerintah Orde Baru menggalakkan program Repelita, atau sudah bisa kita ketahui bahwa Repelita adalah singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun, yang kemudian masih dibagi lagi menjadi Repelita 1 hingga Repelita 6, pas 30 tahun. Yang pertama adalah Repelita 1, 5 tahun pertama setelah Presiden Soeharto menetapkan Repelita. Repelita pertama memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti menekankan pada bidang pertanian. Nah, ini Repelita 1. Yang kemudian berlanjut kepada Repelita kedua atau 10 tahun pertama, pembangunan luar Bali, luar Jawa, luar Madura, dan luar Bali dengan melalui transmigrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kevin sudah menjelaskan secara gamblang dan jelas ya terkait program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan pada masa Orde Baru seperti itu ya. Dari penjelasan atau yang pembahasan yang sudah kita bahas hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kira-kira hikmah apa atau ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan Kevin. Ya. Yang saya dapatkan pada hari ini, Ya. saya pembangunan pada masa Bapak Soeharto itu cukup sangat terstruktur, Pak ya, melalui repelita yang ada titik berat atau titik fokus fokus pemerintah dalam penanganannya. Yang pertama seperti dasar dulu, kemudian ditingkatkan lagi, itu kan sangat baik menurut saya, Pak. Namun ternyata di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Soeharto itu digulingkan tentang ketidakpercayaan masyarakat mengenai kebijakannya itu, Pak ya. Jadi menurut saya, kalaupun Bapak Soeharto itu tidak bersalah, mungkin masih sangat relevan Pak kebijakannya hingga saat ini menurut saya. Tapi kembali lagi pada bicara bahwa memang harus ada perubahan ke masa revolusi, Pak. Reformasi. Ya. Oke, terima kasih. Baik sekali apa yang disimpulkan oleh Kevin ya. Jadi pemerintahan Orde Baru ini punya program-program yang memang terstruktur. Ada Repelita 1 bahkan sampai terakhir tadi berapa? Repelita 6. Jadi rencana pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun itu sudah punya program seperti itu ya. Program pembangunan yang sangat matang. Ya, dari berbagai kebijakan masa Orde Baru, yaitu tadi mulai dari pertanian, pendidikan, ya, hingga ekonomi itu punya keunggulan masing-masing. Kita contohkan ya di bidang kesehatan yang masih sekarang berjalan, yaitu apa? Ada Posyandu. Nah, hingga saat ini program itu masih apa? Berkesinambungan, terus berjalan. Oke, saya kira itu ya untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian tulis refleksi di grup WA ya. Seperti biasa, apa hal yang paling kalian pahami dari materi hari ini dan yang paling tidak kamu kuasai. Nah, itu silakan nanti ditulis di grup WA ya. Oke, untuk pembelajaran kita ke depan yaitu kita masuk pada apa? Bergabungnya atau integrasinya Timor ke Indonesia ya. Itu yang akan kita pelajari pada pekan depan. Nah, saya tunggu untuk refleksinya hingga nanti seperti itu ya. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah.
dan sampai jumpa pekan depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.